Kita lanjutkan pembahasan kita untuk bab 9 ya, yang hari ini mau kita lihat terlebih dulu dari 9.1 mengenai barisan tak terhingga. Nah, barisan tak terhingga ini nanti yang mau kita lakukan adalah memeriksa kekonvergenan suatu barisan, dan bila mungkin kita juga akan menghitung limitnya. Nah, jadi kita sudah pernah lihat sebelumnya mengenai barisan tak terhingga. Barisan tak terhingga itu adalah suatu fungsi yang dia itu dari daerah asal N dan kemudian daerah hasil R. Dalam hari ini N itu merupakan bilangan natural dan R-nya ini adalah bilangan real. Ya, yang disajikan sebagai gitu ya, pakai kurung siku kayak gini. Oke, terus udah gitu diberikan N ini tadi sebagai bilangan alami, bilangan natural. Jadi A1, A2, A3, A4 dan seterusnya, ya. Nah, kenapa dikatakan tadi daerah hasil gitu? Si barisan ini tadi merupakan daerah hasil dari real, karena bisa aja A1, A2, A3, A4 dan seterusnya berupa himpunan bilangan real. Jadi bukan bilangan asli ya. Yang menjadi bilangan asli itu indeksnya ini 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi A1, A2, A3, A4 ini belum tentu merupakan suatu bilangan alami. Jadi dia bisa berupa bilangan real, himpunan bilangan real. Oke. Nah, jadi itu tadi sedikit mengenai barisan tak hingga ya. Jadi bisa dibilang berganti-gantian, ada A1, A2, A3, A4 dan seterusnya gitu. Kita kasih tanda titik 3 seperti demikian untuk menunjukkan bahwa bilangan ini akan terus berjalan. Sampai kapan ini berjalan? Seperti namanya tadi di depan sudah diberikan tak terhingga, sampai N-nya ini menuju tak hingga gitu. Makanya kita tidak mungkin menuliskan semua angka-angkanya, kita notasikan dengan titik 3 kayak gini gitu ya. Oke. Nah, sekarang misalnya ada contoh di sini barisan 2N kurang 1. Oke, 2N kurang 1. Nah, kalau kayak gini dia berarti kan N tadi dimulai dari 1 kan? N dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, berarti maksudnya gini, pada saat N sama dengan 1, berarti kan untuk A1 yang kita punya adalah 2 kali 1 kurang 1. Nilainya 1 ya. Oke, nah terus pada saat N sama dengan 2, A2 sama dengan apa ini? 2 kali kali 2 ya, kurang 1. Berapa nilainya? 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Ya. Kita lanjutkan lagi dengan N sama dengan 3. Berarti punya A3. A3 ini 2 kali 3 kurang 1. Berarti 6 kurang 1 sama dengan berapa? 5 ya. 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, jadi barisan 2N kurang 1 ini merupakan suatu barisan bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5 dan seterusnya. Ya. Next. Misalnya lagi kita punya barisan yang dinotasikan dengan min 1 pangkat N. Nah, kalau yang seperti ini berarti kan pada saat N-nya sama dengan 1, dia jadi min 1. A1-nya sama dengan min 1. Terus A2-nya apa? Min 1 dipangkatkan dengan 2, jadinya 1. A3-nya apa? Min 1 lagi kan gitu ya. Jadi hanya berganti-gantian min 1, 1, min 1, 1. Tergantung pangkatnya. Kalau misalnya pangkatnya itu pangkat yang ganjil, maka bernilai negatif. Sementara kalau misalnya pangkatnya pangkat yang genap, maka bernilai positif gitu ya. Tergantung dari pangkatnya. Nah, jadi min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1. Berjalan seterusnya sedemikian. Oke. Nah, bedakan barisan dengan himpunan. Kalau himpunan dia kan hanya boleh anggota, tidak boleh ada lebih dari satu anggota yang sama ya. Jadi kita hanya menuliskan himpunan. Kalau misalnya min 1 pangkat N adalah bilangan asli, itu hanya sebagai min 1 dan 1. Tapi kalau barisan bilangan dia harus ganti-gantian min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1 dan seterusnya. Oke. Yang ketiga, ini kita punya di sini ada barisan AN, N-nya ini harusnya tadi pakai kecil ya, indeks kecil ini, bukan N besar. Ini maksud saya, ini N-nya harusnya gini ya tadi penulisannya, nanti kalian benerin aja AN. Oke.
Nah, barisan AN yang diperiksakan dengan rumus rekursif. Rumus rekursif itu mengulang nilai di awal gitu kan ya, kemudian dilanjutkan dengan suku selanjutnya dengan mengambil nilai dari suku sebelumnya. Contoh, kalau diberikan A1 sama dengan 1 dan AN plus 1 sama dengan 0,5 AN plus 2, otomatis barisan bilangan ini berupa 1 gitu kan ya. Gini, jadi ngerjainnya dia kayak gini ya. A1 diketahui sama dengan 1. Berarti untuk melanjutkan ke A2 kita gunakan rumus yang rekursif tadi, si AN plus 1 ya, AN plus 1. Dalam hal ini dia jadi kayak A1 plus 1 kan, ini kan ekivalennya. Yang kalau misalnya kita pakai rumus, dia jadinya 0,5 dikali A. Oke. Ini jadinya N plus 2. Oke, N plus 2. Oke, ini ada sedikit ralat ya. Jadi seharusnya seperti ini ya. A1 diberikan oleh, ini dia, A1 diberikan oleh 1. Nah, rumus rekursifnya ini harusnya adalah AN plus 1 sama dengan gitu kan, 1 ditambah 0,5 dikali AN. Nah, harusnya kayak gini ya. Nanti dibenerin aja. So, AN plus 1 sama dengan 1 ditambah 0,5 dikali AN. Oke. Jadi, untuk menentukan A2 gimana nih caranya? Jadi, A2-nya ini sama dengan, ini saya kasih garisnya. A2-nya ini sama dengan, kita ngikutin si rumus ya. Ini kan berarti A1 plus 1 ya. N-nya dalam hal ini kita gunakan adalah 1. Good. So, sama dengan gitu kan, 1 ditambah 0,5 kali AN. N yang dimaksud adalah 1. 0,5 dikali A1. Berapa nilainya? Berarti gini toh. 1 ditambah 0,5 dikali A1-nya tadi berapa? 1. 1 tambah 0,5. 1,5. Oke, A2-nya adalah 1,5. Ini yang saya kasih warna ungu di sini. Ini A1-nya tadi. Sekarang gimana nemuin A3-nya gitu kan? A3-nya itu berarti pakai rumus tadi juga. A3 akan sama dengan dianggap sebagai AN plus 1. N-nya itu adalah 2. Oke, N-nya itu adalah 2. Kenapa demikian? Karena kita harus merujuk pada baris sebelumnya. Oke, kita harus merujuk pada baris sebelumnya. Sebenarnya bukan baris sih sebenarnya. Merujuk pada suku yang muncul sebelumnya. Oke, so A3 ini adalah A2 plus 1. Dan ini sama dengan 1 ditambah 0,5 dikali A. Iya, suku sebelumnya A2 ya. So, ini 1 tambah 0,5 dikali A2. A2 tadi diberikan oleh 1,5. Yuk. 0,5 kali 1,5 0,75, 1 tambah 0,75 1,75. Itu ya rumusnya ya. So ini dia rumus rekursifnya. Jadi A3-nya adalah si 1,75 yang ini ya. Oke, jadi bukan ke N plus 2. Itu nanti jadi nggak nemu kita, tapi harus merujuk kepada suku yang sebelumnya. Oke, saya next kita punya latihan. Ini mudah lah ya kalau misalnya mau menentukan barisan dari suku-suku yang dibentuk oleh, misalnya yang untuk yang pertama AN sama dengan 1 dikurang 1 per N, tentu kita mulai dengan 1 dikurang 1 per N. Kita mulai dengan N yang sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Sebenarnya 3 ini udah boleh mewakili barisan yang mau kita cari. Yuk, untuk N sama dengan 1 berarti jadi gimana nih? 1 dikurang 1 per 1. 0 ya? Oke, untuk N sama dengan 2, 1 dikurang 1 per 2. 1 kurang setengah, setengah. Next, untuk N sama dengan 3 berarti 1 dikurang 1 per 3. 1 kurang sepertiga, 2 per 3. Sehingga dapat ditulis
untuk si AN ini diberikan sebagai berikut ya, pakai kurung kurawal ya karena kan dia berupa barisan. Kalau hanya AN doang berarti kamu cuma menulis suku AN aja sendiri gitu. Tapi kalau barisan kita kasih tanda kurung seperti ini, kurung kurawal, artinya kita tuliskan anggota-anggotanya. Tadi ada 0, 1/2, 2/3 ya. 2/3 kan gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau yang bagian kedua ngerjain yang bagian BN gimana nih? Ngerjain yang BN ya sama. Tadi kamu punya rumus 1 plus min 1 pangkat N, 1/N. Nah, cari untuk N sama dengan 1. Ini muat nggak nih? Muat lah ya. N sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Oke. Nah, untuk yang N sama dengan 1, mari kita coba tentukan. Jadi 1 tambah min 1 pangkat 1. Tentu dia jadi negatif 1 kan ya, dikali dengan 1/1. Min 1 kali 1/1 negatif 1, negatif 1 jadi 0. Oke, lanjutkan dengan N sama dengan 2. So, ini berarti jadinya 1 plus min 1 pangkat 2, dia jadinya 1 dikali dengan 1/2. 1 tambah setengah. 1/2 ya, 3/2. 3/2. Oke, itu ya. Terus kalau untuk N sama dengan 3 saya bikin ke bawahnya aja, jadinya 1 ditambah gitu kan, min 1 dipangkatkan dengan 3, pangkatnya ganjil, tentu menghasilkan nilai yang negatif, negatif 1 dikali 1/3 ya. Min 1 dengan 1/3 berarti negatif 1/3, 1 kurang 1/3. Iya, 2/3 ya. Oke, 1 kurang 3. Jadi kalau mau dituliskan apa aja suku-sukunya, ya ini dia. BN sama dengan, kan gitu ya. Ada 0, ada 3/2, ada 2/3, dan seterusnya. Oke, saya. Next, kita punya di sini adalah yang namanya kekonvergenan barisan. Dalam artian begini. Ketika barisan ini berjalan seterusnya sampai N-nya itu menuju tak hingga, oke. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi di ujung dari barisan itu gitu. Di ujung barisan itu pada saat N-nya ini menuju tak hingga. Nah, ini yang mau kita selidiki. Jadi suatu definisi diberikan di sini bahwa barisan itu ya, si AN ini tadi akan menuju ke satu bilangan L. Oke, akan menuju ke satu bilangan L. Dan hal tersebut kita katakan sebagai konvergen ke satu bilangan L. Yang mana dalam teorinya kita bisa gunakan konsep limit, yaitu limit dari ujung barisannya atau limit dari si suku ke N untuk AN, di mana N menuju tak hingga, itu akan sama dengan bilangan L. Konsepnya bisa ya. Jadi kamu punya barisan bilangan ini N-nya menuju tak hingga. Kan? Jadi ada A1, A2, A3 dan seterusnya sampai dengan AN. N menuju tak hingga. Nah, apa yang terjadi di tak hingga ini, di ujung ini, kita bisa tentukan bahwa dia akan menuju ke satu bilangan yang spesifik yang kita berikan sebagai L. Yang kita berikan sebagai L itu di mana kita gunakan konsep limit bahwa limit N menuju tak hingga untuk si AN ini sendiri sama dengan si L. Saya? Oke, nah secara lebih formal lagi, jadi kalau misalnya kamu punya suatu epsilon, kamu pilih satu nilai epsilon ya yang nilainya positif tentu saja, dan juga ada bilangan asli N, suatu bilangan asli N. Di dalam teorinya nanti untuk N yang indeks tadi, N yang kecil tadi, ya untuk N yang kecil tadi, yang si indeks ini tadi, dia akan lebih besar sama dengan N yang besar ini tadi, sehingga gitu ya, nilai mutlak dari selisih AN terhadap L itu akan lebih kecil dari epsilon. Ini konsep limit. Sederhananya adalah gini. Selisih dari si AN tadi, selisih dari si suku yang ke N ini tadi terhadap bilangan L-nya itu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil,
bahkan lebih kecil daripada si epsilon. Bahkan lebih kecil daripada si epsilon. Oke. Kenapa demikian? Karena dijamin oleh ini tadi ya, n yang lebih besar dari sama dengan n besar. Oke. Dan kita bisa tentukan bahwa konsep ini benar adanya gitu, atau valid adanya. Oke, mungkin ada contoh yang lebih mudah untuk menjelaskannya, tapi sebelum ke sana, sebagai catatan bahwa tidak semua barisan itu konvergen. Nanti kita akan menemukan barisan-barisan yang tidak konvergen yang kita sebut dengan divergen. Konvergen itu bisa dikatakan dia memusat ya. Konvergen itu memusat. Sementara divergen itu menyebar. Oke? Konvergen itu memusat, sedangkan divergen itu menyebar. Nah, contohnya ada barisan 1 per n. Barisan 1 per n ini konvergen ke 0. Kalau menurut teori yang tadi diberikan, untuk limit n menuju tak hingga 1 per n, dia kan sama dengan 0. Nah, kalau mau dilanjutkan dengan konsep dari epsilon yang tadi diberikan itu, kita pilih epsilon lebih dari 0. Ya, epsilon yang lebih dari 0. Kemudian kita pilih suatu n yang lebih dari 1 per epsilon. Jadi epsilonnya mau pilih berapapun bisa. Misalnya mau pilih epsilonnya sama dengan 1000, yang jelas harus lebih dari 0. Lalu nanti kita akan memilih n yang lebih besar dari 1 per epsilon. Jadi n yang lebih besar dari 1 per 1000. Ya, n yang lebih besar dari 1 per 1000 ya bisa aja kamu milih 1 per 100 misalnya gitu kan. Yang kalau misalnya kita masukkan ke dalam konsep yang tadi, yang rumus di depan itu, bahwa 1 per n, ya an-nya tadi dikurangi dengan L, karena dugaan kita dia menuju ke 0, L-nya itu 0, 1 per n dikurang 0, selisihnya ini, ya, jaraknya ini akan sama dengan suatu nilai, ya, akan sama dengan suatu nilai dan harus lebih kecil dari epsilon. Gitu. Oke, harus lebih kecil dari epsilon. Nah, ternyata ketika kita coba tentukan 1 per n kurang 0, itu adalah 1 per n tentu saja. Dan 1 per n ini kecil dari sama dengan, ya itu tadi ya, 1 per n besar. Kenapa? Karena kita tadi udah punya ketetapan di atas bahwa n kecil harus lebih besar sama dengan n besar. So, 1 per n kecilnya itu akan kecil dari sama dengan 1 per n besar. Ya enggak? Kalau nilai ini lebih besar dari nilai yang satunya kan, kalau misalnya dicari 1 per gitu kan, tentu si n-nya yang justru jadi lebih kecil gitu. Pembaginya akan jadi lebih besar, berarti nilainya menjadi lebih kecil. Oke? Nah, terus tadi juga sudah kita tetapkan di atas bahwa n besar itu harus lebih besar dari 1 per epsilon. N besar ini harus lebih besar dari 1 per epsilon, yang kalau misalnya kita gunakan konsep ini ke sini, 1 per n besar ini akan jadi kecil dari epsilon. Sehingga pernyataan ini benar adanya ataupun valid adanya. Ya. Jadi mau berapapun epsilonnya, yang lebih besar dari 0, kalau kamu mau memilih n besar sedemikian lebih dari 1 per epsilon, pernyataan ini akan selalu benar. Gitu ya, secara umum akan selalu benar. Nah, kita punya yang lainnya. Bagaimana kalau misalnya dia nggak konvergen? Dalam hal ini dia satu barisan yang divergen. Kita ambil contoh min 1 pangkat n. Nah, kalau min 1 pangkat n ini, dia itu divergen. Artinya nggak bisa sama dengan suatu nilai L kalau mau mencari limitnya. Misalnya, ya, karena kan tadi dia gini kan, kalau dia nggak di min 1, dia di 1. Gitu. Kalau nggak di min 1, dia 1. Let's say, barisan ini akan konvergen ke L sama dengan 1, ke sini. Ke L sama dengan 1. Oke, di sini dia. Kita pilih L-nya sama dengan 1. Kemudian epsilonnya juga sama dengan 1. Ternyata berapapun nilai n besar yang dipilih, selalu ada muncul bilangan ganjil n, yang n kecil tadi ya.
Sehingga kalau kamu cari mutlak dari AN terhadap L-nya, ya, AN terhadap L-nya, ini akan bernilai sama dengan 2. Pada saat N ini ganjil. Kalau ini N-nya ganjil kan dia jadi min juga kan. Min 1, min 1, min 2. Mutlak dari min 2 dia jadinya 2. Sementara 2 ini lebih dari epsilon. Gitu. Oke. Nah, jadi teorema ini menjadi tidak bisa diaplikasikan dikarenakan adanya ganjil N kecil ini tadi yang menyebabkan jarak dari AN terhadap L itu lebih dari suatu epsilon. Oke. Kalau mau pilih epsilonnya yang nilai yang lain pun tetap bakalan nggak bisa nemu gitu nilai yang L yang spesifik ini tadi gitu ya. Jadi kalau demikian adanya dikatakan bahwa limit dari N menuju tak hingga min 1 pangkat N itu tidak sama dengan 1. Oke, apakah sama dengan min 1? Kalaupun mau coba cek, nggak sama juga dengan min 1. Kayak gitu dia ya. Nah, itu dia tentang teorema untuk kekonvergenan, dan ini ada beberapa teorema untuk limit baris, diantaranya adalah kalau kamu punya barisan AN, kamu punya barisan BN, dan kedua-duanya barisan yang konvergen, kamu punya K sebagai konstanta, maka boleh dilihat di sini bahwa konstanta itu dicari limit N menuju tak hingga, dia sama dengan konstanta. Jadi N menuju tak hingga gitu kan, mau berapapun konstantanya, nilainya itu, L-nya itu akan sama dengan si konstanta itu. Saya kasih 4 di sini, ya udah berarti nilainya sama dengan 4. Gitu. Oke, kemudian untuk limit dari K dikali dengan AN atau K dikali dengan barisannya, oke, ini akan sama dengan K dikali limit N menuju tak hingga dari si AN. Oke, jadi K-nya itu bisa dibikin sebagai pengali yang bisa dikeluarkan. Next, kalau misalnya kita punya operasi, ada pengurangan atau penjumlahan antara AN dengan BN berlaku sifat distributif, jadi kamu bisa keluarkan dari tanda kurung limit AN positif negatif BN ini akan sama dengan limit AN positif negatif limit BN. Oke. Kalau untuk perkalian juga sama, berlaku sifat distributif, jadi kita bisa keluarkan AN BN kalau misalnya dia dikali ini akan sama dengan limit dari AN dikali dengan limit dari BN, tentu saja untuk N yang menuju tak hingga. Nah, kalau dia pembagian juga gitu ya, jadi kalau ada limit AN dibagi BN, ini bisa dipisahkan sebagai limit AN dibagi limit BN, N menuju tak hingga. Tapi dengan syarat limit BN-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau BN-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Ya tentu saja tak terdefinisi jadinya, jadi tak terhingga jadinya. Oke, itu teorema yang bisa kita gunakan, dan di sini saya punya limit di tak hingga dan barisan di tak hingga. Kenapa penting mempelajari limit di tak hingga dan barisan di tak hingga? Oke, karena ini akan digunakan untuk menentukan limit ya di suatu barisan dengan memanfaatkan apa yang kita ketahui di limit untuk fungsi gitu ya, limit untuk suatu fungsi. Nah, jadi misalnya gini, ada satu barisan ini diberikan oleh AN sama dengan 1 dikurang 1 per N. Kemudian ada fungsi diberikan oleh AX sama dengan 1 dikurang 1 per X. Grafiknya itu kayak gini nih, sama ya. Titik-titiknya diberikan oleh titik-titik yang sama kan gitu kan. Oke, titik-titiknya diberikan oleh titik-titik yang sama. Nah, kalau grafik tentu kita bisa bikin dia garis ini ya, garis yang menghubungkan satu titik dengan yang lainnya, jadi seperti ini. Tapi kalau dia barisan kita berupa suatu titik-titik. Oke, suatu titik-titik. Tapi sebenarnya baik AN maupun AX itu menuju satu nilai yang sama. Dengan rumus 1 dikurang 1 per N ataupun 1 dikurang 1 per X. Dan N-nya ini adalah bilangan-bilangan yang
himpunan bilangan asli, himpunan bilangan natural, kita tahu bahwa AN ataupun AX itu konvergen ke satu bilangan yang sama. Oke. Nah, atas dasar itu, kita punya teorema limit barisan yang menyatakan bahwa kalau limit fx x menuju tak hingga sama dengan L, kita bisa pastikan bahwa limit fn n menuju tak hingga sama dengan L. Oke. Implikasi dari teorema ini adalah kita bisa gunakan L'Hopital untuk menentukan limit gitu kan untuk barisan. Oke. Kalau kemarin L'Hopital digunakan limit untuk menentukan limit di suatu fungsi. Nah, sekarang L'Hopital ternyata bisa digunakan untuk limit di suatu barisan. Kenapa kita boleh yakin dengan konsep tersebut? Karena kita udah punya ini teorema tadi, ya. Kita punya teorema. Oke, so ada soal untuk kita bahas. Ini ada nomor 1, 2, dan 3 di sini. Untuk nomor 1 ya, kayaknya udah bisa sih dikerjain karena ini nggak terlalu susah menurut saya. Kayaknya di SMA juga mungkin udah dipelajari ya. Kalau kamu diberikan barisan yang diberikan oleh rumus n per 2n plus 3. Oke, n per 2n plus 3. Perhatikan di sana bahwa n ini menuju tak hingga. Oke. Kalau menemukan soal yang seperti ini, saya kasih notes ya. Ini dikerjakan dengan cara membagi baik itu pembilang ataupun penyebut dengan variabel dengan pangkat tertinggi pada penyebut. Oke. Jadi kalau nemu yang seperti ini, lihat dulu bagian penyebutnya. Variabel yang diberikan oleh penyebut dengan pangkat tertinggi itu yang akan kita gunakan untuk jadi pembagi baik itu di pembilang maupun penyebut. Lihat di sini. Penyebutnya itu kan di 2n, artinya n pangkat 1 yang tertinggi. Dengan demikian kita harus membagi baik itu pembilang maupun penyebut dengan n. So, ini dikerjainnya n dibagi dengan n yang hasilnya sama dengan 1. Saya butuh kursornya biar kelihatan ya. N dibagi dengan n yang hasilnya sama dengan 1. Next, kamu punya 2n dibagi dengan n yang hasilnya sama dengan 2. Terus ada ini 3 dibagi dengan n, 3 per n. Oke, jadi ini langkah pertama, ini langkah kedua. Dari langkah kedua, kita bisa gunakan sifat dari teorema yang tadi sudah diberikan sebelumnya, bahwa untuk pembagian dia kan boleh dipisahin jadi limitnya itu jadi ada di baik itu di bagian pembilang maupun di bagian penyebut. Nah, kamu punya limit n menuju tak hingga dari 1 dibagi dengan limit n menuju tak hingga dari 2 ditambah dengan 3 dikali limit 1 per n untuk n menuju tak hingga. Kita tahu bahwa ini hasilnya sama dengan 1. Oke, hasilnya sama dengan 1. Kemudian yang ini hasilnya akan sama dengan 2 gitu ya. Terus kalau yang ini, nah ini dia 1 per n menuju tak hingga, dia menjadi 0, 3 kali 0 gitu. Oke. Nah, hasil akhirnya jadi sebagai berikut, 1 per 2 tambah 0 alias 1 per 2. Oke, itu ya. Nah, kalau yang nomor 2 kayaknya bisa ya dikerjain ya, karena kan ini akan sama dengan sebagai berikut ya. Saya bikin di notes aja deh biar lebih mudah. Oke, ini dia nomor 2. Katanya tadi gini. Limit n menuju tak hingga ada 4n pangkat 2 plus 2 dibagi n pangkat 3 tambah 3n dikurang 1 ya.
Ya, oke. Kalau gitu sekarang kita lihat bagian penyebut. Bagian penyebut punya variabel yang pangkat tertingginya adalah 3. Yang artinya baik pembilang maupun penyebut akan kita bagi dengan n pangkat 3. So, kita punya di sini ada 4n kuadrat ya per n pangkat 3 kan gitu kan, ditambah 2 per n pangkat 3. Terus udah gitu dibagi dengan si yang ini n pangkat 3 dibagi n pangkat 3, terus ada 3n per n pangkat 3 dikurang 1 per n pangkat 1 per n pangkat 3 dari Bu. Oke. Ini kalau dirapiin dia jadinya apa? Oke. Ini jadi 4 per n ya. Yang satu ini 2 per n pangkat 3. Ini jadi 1. Yang ini 3 per n kuadrat dikurang 1 per n pangkat 3. Oke, masukkan n menuju tak hingga apa yang kita punya. Tentu ini jadinya 0 kan ya, 4 per n. Terus yang ini juga sama jadi 0. Meskipun n-nya itu pangkat 3, tetap kita anggap tak hingga gitu loh. Tak hingga, n aja udah tak hingga, apalagi n pangkat 3 gitu. Ya, itu tetap aja namanya tak hingga. Per 1 ditambah 0 ditambah kurang ya. Dikurang 0. Oke. 0 per 1. 0 ya. Oke, so bisa dikatakan bahwa barisan ini akan limitnya akan menuju 0. Oke. Nah, coba lihat yang nomor 3 sekarang. Nomor 3 itu soalnya gini. N per E pangkat N. N menuju tak hingga. Oke. N menuju tak hingga. Ada N per E pangkat N. Oke. Nah, kalau yang seperti ini, disinilah kita akan butuh yang teorema tadi. Kita harus tinjau limit x menuju tak hingga dari x per E pangkat x. Ya, kita harus meninjau limit x menuju tak hingga dari x per E pangkat x. Anggap aja kita convert yang n ini ke x gitu loh. Kita convert dari barisan ke fungsi. Ya, dari barisan kita convert ke fungsi. Yang kalau kita tinjau, fungsi ini merupakan bentuk tak hingga per tak hingga. Kalau tak hingga per tak hingga, boleh pakai yang tadi ya, si L'Hopital. Boleh pakai L'Hopital. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah kamu nggak bisa langsung pakai L'Hopital kalau kamu ketemu barisan. Kamu harus convert dulu ke fungsi baru bisa pakai L'Hopital. Oke, jadi yang kita kerjain itu adalah limit x menuju tak hingga dari x per E pangkat x. Yang kalau misalnya kita pakai L'Hopital akan menghasilkan nilai sebagai berikut. Limit x menuju tak hingga, turunan dari x sama dengan 1, turunan dari E pangkat x sama dengan E pangkat x. Ketika x menuju tak hingga, kita harus menentukan limit dari 1 per E pangkat x. Nilainya adalah, masih 0 ya. Belum berubah toh. Oke. Apakah pekerjaannya sudah selesai? Belum selesai, tapi kita bisa menjamin untuk limit n menuju tak hingga, ya, dari si n per E pangkat n, nilainya sama dengan limit x menuju tak hingga dari x per E pangkat x, yang nilainya sama dengan 0. Selesai. Ya, jadi konsep L'Hopital itu harus ke fungsi, bukan ke barisan. Ke fungsi dulu. Next. Saya punya di sini adalah, mana tadi slide-nya? Oke, yap. Ada yang namanya teorema Apit. Teorema Apit ini sederhananya seperti ini ya. Kamu punya barisan nih, ada 3 barisan, ada AN, ada BN, ada CN. Ada AN, ada BN, ada CN. BN itu nilainya ada di tengah-tengah di antara AN sama CN. Oke. Kalau diketahui limit AN, diketahui limit CN, dan nilainya sama-sama L, dengan
dasar tersebut kita bisa pastikan bahwa limit Bn itu juga akan sama dengan L. Oke. Limit Bn akan sama dengan L. Tentu n-nya menuju tak terhingga. Contoh, bagaimana kita tahu bahwa limit dari sin n per n sama dengan 0? Untuk n menuju tak hingga, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita memastikan? Nah, cara memastikannya adalah begini. Kita tahu bahwa sin n per n itu sebenarnya datangnya dari sini ya. Kita tahu bahwa sin n berada di antara nilai negatif 1 sampai dengan 1. Apakah ada lebih dari min 1 dan 1 untuk menentukan nilai sin? Nggak ada ya. Dia kan hanya muter-muter aja tuh, min 1, 1, min 1, 1 gitu kan. Interval dari min 1 sampai dengan 1. Oke. Dan setelah itu baru kalau ketiga ruas ini kita bagi n, tetap masih ekivalen. Ini bagi n, ini bagi n, ini bagi n, tetap masih ekivalen. Oke. Nah, diketahui limit ya mana nih biar muat nih. Nih ya, limit 1 per n menuju tak hingga itu sama dengan 0. Terus udah gitu negatif dari limit 1 per n menuju tak hingga itu juga sama dengan 0. Kalau tadi tanda positif sama dengan 0 ya sebenarnya ngeganti tanda negatif di belakang, di depannya itu kan nggak ngaruh ya, kamu kan tetap dapat 0. Ya nggak sih? Gitu kan logikanya. So, limitnya untuk positif negatif 1 per n sama dengan 0, min 1 per n dengan 1 per n merupakan nilai yang merupakan ujung dari interval ya, ujung kiri dan ujung kanan dari interval si sin n per n. Kita bisa pastiin ya, implikasi dari si teorema Apit ini tadi bahwa limit untuk n menuju tak hingga sin n per n-nya akan sama dengan 0 juga gitu. Oke? Saya? Oke, next. Kita punya konsep di sini mengenai barisan monoton. Oke, ada barisan monoton. Bagian terakhir untuk yang 9.1 mengenai barisan monoton. Barisan monoton itu kayak monoton yang tidak menurun dan monoton yang tidak menaik. Tidak menurun itu kalau misalnya nilai barisan sebelumnya lebih kecil dari barisan yang selanjutnya. Terus kalau misalnya bukan barisan ya, sukunya ya harusnya ya. Kalau misalnya suku sebelumnya lebih kecil daripada suku sesudahnya, dikatakan dia tidak menurun. Kemudian kalau misalnya barisannya itu barisan AN ataupun barisan sebelumnya itu lebih besar daripada barisan sesudahnya, dikatakan dia tidak menaik. Oke. Dan baik itu dia yang tidak menurun maupun yang tidak menaik disebut dengan barisan yang monoton. Nah, contoh untuk 1 per n. 1 per n itu turun. Kenapa? Karena semakin besar n-nya, 1 per n-nya akan makin kecil, ya kan? Ini akan semakin kecil. Oke, sementara kalau yang 2 pangkat n itu barisannya naik karena semakin besar n-nya, tentu 2 pangkat n itu juga akan semakin naik. Gitu ya, itu barisan monoton. Jadi ada barisan monoton yang turun, ada barisan monoton yang naik. Nah, ini 9.1 kita udah bahas. Nanti kita mau lanjutkan dengan 9.2. Demikian dulu untuk penjelasan 9.1 dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.